Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Auliasari dengan NIM 2030 2020 6037 dari Universitas Palangkaraya, yang dimana hari ini kita akan belajar operasi dan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih itu aljabar? Nah, kita kenalan dulu dengan Bapak Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yaitu beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Nah, beliau ini lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm. Sekarang yaitu ada di Khiva, Uzbekistan. Dan sekarang beliau wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, Irak. Nah, selama hidup beliau, Bapak Al-Khawarizmi ini bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abisyah Al-Ma'mun. Nah, di mana di situ adalah tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Beliau ini disebut bapaknya aljabar karena kata aljabar berasal dari dalam buku beliau yang berjudul Alkitab Al-Mustasafi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau artinya buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Nah, aljabar berasal dari bahasa Arab yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Nah, di sini adalah salah satu bagian dari bidang matematika yang luas, bersama-sama dengan teori bilangan, geometri analis. Dalam bentuk paling umum, aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Di sini ada pernyataan Ilmi membeli 2 keranjang buah mangga dan 3 buah mangga, sedangkan Fitri membeli 5 buah mangga. Nah, kita ilustrasikan di sini ada Ilmi membeli 2 buah mangga dan 3 buah mangga. Nah, kita tulis bentuk aljabarnya seperti ini, yaitu 2x ditambah 3, yang dimana x menyatakan satu keranjang buah mangga. Nah, selanjutnya kita ilustrasikan di sini ada Fitri membeli 5 buah mangga, yang mana kita tulis bentuk aljabarnya yaitu 5. Nah, simbol X yang ada di sini itu menyatakan banyaknya buah mangga yang terdapat di dalam keranjang. Dan simbol X ini dapat mewakili nilai sembarang. Nah, 2X ditambah 3 tadi, X mewakili nilai sembarang. Kita misalkan saja karena X belum ada nilainya, kita misalkan X sama dengan 6. Yang dimana satu keranjang itu ada 6 buah mangga. Nah, di sini kita tulis 2X karena ada 2 keranjang, ya, terus ditambah 3, lalu 2X tadi kita kalikan dengan 6 karena X dengan nilai 6. Jadi 12 ditambah 3 sama dengan 15. Ilustrasinya seperti ini, satu keranjang ada 6 buah, kita tulis di sini 6. Terus kita jumlahkan lagi, ada satu keranjang lagi yang dimana isinya ada 6 buah mangga, dan di sini ada 3 buah mangga. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 3 ada 15 buah mangga. Jadi Ilmi membeli 15 buah mangga jika satu keranjangnya tadi berisi 6 buah mangga. Selanjutnya kita misalkan X sama dengan 5. Karena tadi kan nilai X itu mewakili nilai sebarang. Nah, di sini kita ilustrasikan di sini satu keranjang ada 5 buah mangga. Ya, berarti di sini 5 ditambah 5 ditambah 3, berarti ada 13 buah mangga. Kita belajar di sini ada suku.
Nah, dalam bentuk aljabar itu ada suku, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan suku, yaitu suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku ini ada beberapa nama. Yang pertama ada suku monomial. Nah, di sini bentuk aljabar yang tersusun ada satu. Ya, seperti ada X, ada 2, ada Y, berarti sukunya ada satu saja. Selanjutnya ada yang dinamakan suku binomial, yang dimana di sini ada bentuk aljabarnya tersusun dari dua suku. Seperti contoh ini. Nah, contoh ini kan ada 3X ditambah 7, berarti ada dua suku, karena terpisah oleh tanda tambah. Nah, ada juga contohnya untuk suku binomial yaitu 2x dikurang 2. Nah, di situ kan ada 2x dipisahkan oleh tanda kurang, terus ada angka 2. Nah, selanjutnya ada suku yang dinamakan trinomial. Trinomial ini di mana bentuk aljabarnya tersusun dari 3 suku. Contohnya seperti ini, 2x ditambah 3y ditambah 5. Ada juga x ditambah y ditambah z. Itu suku trinomial karena memiliki 3 suku. Selanjutnya, ada yang dinamakan suku polinomial. Suku polinomial ini adalah suku dengan bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku. Kayak ada 4 suku, 5 suku. Nah, di situ ada contohnya di sini 2x ditambah 3y ditambah 5z ditambah 4. Kita belajar tentang suku. Di sini ada beberapa jenis suku, yaitu ada suku sejenis dan ada suku tidak sejenis. Apa sih yang dikatakan suku sejenis? Nah, di sini suku-suku dikatakan sejenis apabila memuat variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Nah, terus ada juga nih namanya suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis itu dikatakan apabila memuat variabel dan pangkat yang berbeda. Seperti contoh di bawah ini di dalam tabel ada di sini terdapat 7x, ada 4x dan 5x. Nah, di sini karena sama-sama 7x, 4x dan 5x itu kan variabelnya x dan pangkat dari x-nya itu adalah 1 kan? Jadi 7x, 4x, dan 5x itu sejenis. Nah, di sini ada juga nih contohnya. Di sini ada 4x, y kuadrat, 5x kuadrat y, dan 5x pangkat 3y. Di sini dikatakan tidak sejenis karena di sini x-nya pangkat 1. Sedangkan di sebelah sini x-nya pangkat 2. Dan yang di sebelah sini x-nya pangkat 3. Karena pangkatnya berbeda walaupun variabelnya sama, maka itu dikatakan suku tidak sejenis. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, kita kenalan lagi sama tadi kan suku. Kita belajar tentang bentuk aljabar, terus kita belajar tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, apa sih yang dikatakan dengan koefisien? Nah, koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Contohnya seperti ini. Nah, angka 2 adalah koefisien dari 2x ditambah 7. Terus, apa sih Kak yang dikatakan variabel? Nah, kita di sini adalah variabel simbol pengganti yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Biasanya ada A, ada B, ada C, sampai Z. Nah, dari contoh ini, variabelnya adalah X. Nah, yang dimana karena di sini kan yang terdapat cuma X aja kan? Bilang lambang huruf kecilnya, jadi variabelnya adalah X. Selanjutnya ada yang dinamakan
konstanta. Apa sih itu konstanta? Nah, konstanta adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau dia berdiri sendiri. Dia sendiri nih, nggak punya teman. Jadi, konstanta yang ada di contoh ini ada di angka nomor 7. Karena dia sendiri, nggak ada punya teman. Nah, kalau di 2x itu kan ada koefisien dan variabel. Koefisien tadi syaratnya ada terletak di depan variabel. Sedangkan variabel itu adalah lambang pengganti kayak satu keranjang buah mangga punya ilmi tadi. Nah, itu kan kita isyaratkan atau ibaratkan simbolnya dengan X. Nah, seperti itu. Nah, kita ke contoh. Nah, di sini ada dua contoh soal, yaitu soalnya adalah tentukan suku koefisien dari tentukan suku koefisien variabel dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama ada 2x ditambah 3. Penyelesaiannya kita di sini kita tulis suku ada 2, yaitu ada 2x dan 3, yang dimana mereka terpisah oleh penjumlahan. Selanjutnya ada koefisien. Nah, di sini koefisiennya bernilai 2. Nah, terus ada variabel. Variabelnya adalah X, karena di sini huruf kecilnya cuma ada X. Lanjut, ada konstanta. Konstanta tadi syaratnya berdiri sendiri, tanpa ada temannya. Nah, berarti ini dong, angka 3 ini dong. Nah, makanya di sini penyelesaiannya sukunya ada 2, yaitu ada 2x ditambah 3. Ada koefisiennya ada 2, variabelnya ada X, dan terakhir konstanta, yaitu nilainya 3. Selanjutnya kita lanjut di soal nomor 2, yaitu 3x ditambah y dikurang 4. Kita langsung ke penyelesaian. Di sini sukunya terdapat 3 nih. Apa tadi namanya? Trinomial. Nah, yang dimana dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Berarti ada 3x, ada y, dan ada 4. Selanjutnya koefisiennya di sini ada 3 dan 1. Ada yang tahu nih kenapa ada angka 1? Nah, angka 1 ini berasal dari di depannya Y. Nah, koefisiennya Y yaitu 1. Karena kenapa jadi 1 nggak ditulis, Kak? Nah, 1 dikali Y itu kan sama dengan Y. Makanya 1 tidak kita tulis karena sama saja hasilnya. Jadinya 3x ditambah Y dikurang 4 itu koefisiennya 3 dan 1. Selanjutnya ada variabel. Variabelnya di sini ingat tadi kan huruf kecil kalau variabel. Di sini kita lihat variabelnya ada x dan y. Berarti variabelnya ada 2 dong. Ada x, ada y. Nah, lanjut. Konstanta. Konstanta tadi syaratnya kan berdiri sendiri. Yang nggak ada punya teman nih. Yang nggak ada punya teman kan angka 4. Jadi konstantanya 4. Kak, ada pertanyaan nih. Kenapa kalau Y ini nggak disebut konstanta? Kan sebelumnya tadi ada koefisien 1 di sini. Cuma nggak ditulis aja. Jadi Y ini nggak berdiri sendiri, ada temannya, yaitu 1. Kita akan belajar operasi hitung aljabar. Nah, yang dimana operasi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, ada penjumlahan. Nah, kita langsung ke contoh deh. Penjumlahan 2B ditambah 3B. Karena sama-sama variabelnya, sama-sama B, ya udah langsung kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 5B. Makanya 2B ditambah 3B penyelesaiannya adalah 5B. Lanjut ke soal yang nomor 2.
yang dimana soal nomor 2 ini harga buku matematika lebih besar 5.000 dari harga buku olahraga. Jika harga buku olahraga adalah X, maka tentukan jumlah total harga dari buku matematika dan harga buku olahraga dalam X. Nah, langsung kita ke penyelesaian. Yang mana kita ketahui dulu tadi harga buku olahraga itu adalah X. Lanjut, di sini kan pernyataannya ada buku matematika lebih besar 5.000. Jadi dalam bentuk aljabar kita buat X ditambah 5.000 karena lebih besar dari harga buku olahraga. Nah, yang dipertanyakan tadi adalah jumlah total harga buku olahraga dan buku matematika. Kita jawab dengan rumus. Nah, harga buku matematika kita jumlahkan dengan harga buku olahraga, yaitu dengan simbol atau bentuk aljabarnya. Tadi kan harga buku olahraga kita simbolkan dengan X. Terus harga buku matematika X ditambah 5.000. Nah, jadi X ditambah X kan karena variabelnya sama, itu jadi 2X. 5.000-nya tetap 5.000. Nah, jadi jumlah harga total buku matematika dan buku olahraga adalah 2X tambah 5 yang dituliskan dalam bentuk aljabar. Seperti itu. Lanjut ke bagian kedua dalam operasi hitung bilangan aljabar, yaitu pengurangan. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, 15X dikurang 3X. Karena tadi sama-sama dengan variabel X, yaitu 15X dan 3X, jadi langsung saja kita kurangkan. 15 dikurang 3, hasilnya 12, dan sama-sama variabel X, jadinya 12X. Selanjutnya, di nomor 2, 7C dikurang 4C. Nah, karena sama-sama variabel C, langsung bisa kita kurangkan, yaitu 7 dikurang 4, 3. Makanya ada 3C di penyelesaiannya. Selanjutnya, 5XY dikurang XY. Nah, ingat kata kakak tadi? Kalau ada yang tidak ditulis di depan, itu berarti 1. Nah, berarti 5 dikurang 1 adalah 4. Makanya di sini menghasilkan 4XY. Lanjut, kita ke operasi hitung aljabar. Yang ketiga yaitu perkalian. Nah, perkalian di sini terbagi ada 2 cara, yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, seperti rumus berikut yang tertera di dalam layar. Dan yang kedua, ada perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, di sini ada caranya nih, sudah dituliskan. Bisa dilihat. Nah, lanjut kita langsung ke contoh. Contoh, nah di sini nomor 1, 4X dikurang 7 dikali 3X ditambah 10. Nah, penyelesaiannya ingat pakai cara yang di depan tadi atau cara yang sebelumnya, yaitu 4X dikali 3X, terus ditambah lagi 4X dikali 10, terus ditambah lagi negatif 7 dikali 3X, terus ditambah lagi negatif 7 dikali 10. Maka akan menghasilkan 12X kuadrat ditambah 19X dikurang 70. Nah, selanjutnya ada nomor 2 contohnya. Jabarkanlah bentuk aljabar negatif 4 dikali 4X dikurang Y ditambah 2Z. Nah, di sini pakai cara yang tadi. Negatif 4 dikali 4X ditambah negatif 4 dikurang negatif Y ditambah negatif 4 dikali 2Z. Maka menghasilkan 16X ditambah 4Y dikurang 8Z. Lanjut, kita
ke operasi hitung aljabar yang keempat, yaitu pembagian. Nah, di sini langsung kita ke contoh. Katanya di sini sederhanakan pembagian bentuk aljabar 10x dikurang 4x. Nah, maka dari itu kita tulis pakai perperan. Nah, di sini 10xy per 4x itu sama dengan 10 per 4 dikali x per x dikali y per 1 sama dengan. Kenapa Kak jadi dapat 5 per 2 dikali y? Nah, di sini 10 per 4-nya kita perkecil, yaitu bagi sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 ada 5, 4 dibagi 2 ada 2. Maka dari itu ada 5 per 2. Terus x per x itu adalah 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Karena tadi angka 1, apapun yang dihasilkan dengan 1 itu tetap 1, jadinya kita tetap nggak menuliskan kayak gitu. Terus y per 1. Y per 1 itu kan sama dengan y. Maka kita tulis di sini y. Nah, jadinya kan 5 per 2 dikali 1 dikali y. Karena tadi 1 kali y itu sama dengan y, jadinya kita tulis 5 per 2 per 5 per 2 dikali y. Operasi hitung aljabar yang kelima, ada perpangkatan. Nah, sini ada rumusnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak-banyaknya. Ya, yang dimana N itu menyatakan jumlah banyaknya A tadi. Nah, di sini kan ada perpangkatan bentuk aljabar suku 2. Nah, di sini kan ada rumusnya, ditentukan pakai menurut segitiga Pascal. Bisa dipahami? Kita ke contoh. Yang dimana contohnya ada tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Nah, nih ada negatif 5 dalam kurung 5 x kuadrat y z pangkat 3 dikali pangkat 3. Nah, di sini karena kita jabarkan ya satu-satu. 5 ini kan pangkatnya 1. 1 dikali 3, maka di sini hasilnya 5 pangkat 3. Terus di soal tadi kan x pangkat 2. Kita kalikan nih yang di luar, kita kalikan ke dalam. 1 per 1, 5 kali 1 pangkat 3, 3. Terus x pangkat 2 dikali 3. Terus di sini kan tadi y-nya kan 1 pangkat 1, jadinya 1 kali 3. Y pangkat 1 kali 3. Terus di sini z-nya sudah diketahui tadi z-nya pangkat 3. Terus kita kali lagi dengan 3, maka akan menghasilkan negatif 125 x pangkat 6 y pangkat 3 z pangkat 9. Karena 5 kali 5 kali 5 itu 125. X pangkat 2 kali pangkat 3 yaitu 6. Nah, y karena pangkat 1 kali 3 itu 3, z pangkat 3 kali 3 itu adalah z pangkat 9. Terakhir adalah cara pemfaktoran. Nah, di sini ada rumus-rumusnya yang sudah ditulis. Ada faktorisasi aljabar adalah mengubah penjumlahan aljabar menjadi perkalian faktor-faktornya. Yang pertama ada bentuk distributif. Nah, yang kedua ada bentuk selisih kuadrat. Yang ketiga ada bentuk kuadrat sempurna. Yang keempat ada bentuk AX kuadrat ditambah BC ditambah C dengan A sama dengan 1. Dan yang terakhir, nomor 5, bentuk AX kuadrat ditambah BC ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, dengan syarat tadi PQ sama dengan AC dan P ditambah Q sama dengan B. Faktor bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, 10 M kuadrat ditambah 5M.
Yang kedua, 16n kuadrat dikurang 25. Yang ketiga ada x kuadrat ditambah 14x ditambah 49. Penyelesaiannya seperti ini. 10m kuadrat ditambah 5m. Nah, karena 10 itu bisa kita kalikan dengan menyederhanakan, yaitu 5 kali 2, maka di sini 5m dikali 2m itu menghasilkan 10m kuadrat. Terus 5m dikali 1 itu menghasilkan 5m. Makanya di sini kita tulis pemfaktorannya, yaitu 5m dikali 2m tambah 1. Selanjutnya nomor 2. 16n kuadrat dikurang 25 sama dengan 4n ditambah 5 dikali 4n kurang 5. Seperti sebelumnya, di slide sebelumnya, 4n dikali 4n itu adalah 16n kuadrat. Nah, terus 4n dikurang 4n dikali negatif 5 yaitu negatif 20n. Terus 5 kali 4n ada 20n. Terus 5 kali 5 ada 25. Nah, karena tadi 20, negatif 20 ditambah 20 kan nggak bersisa. Makanya di sini ditulis 16n pangkat 2 dikurang 25. Selanjutnya nomor 3 yaitu x kuadrat ditambah 14x ditambah 49 yaitu x tambah 7 pangkat 2. Nah, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini ada seharusnya pangkat 2. Di mana x ditambah x dikali x itu x pangkat 2. Sama seperti ini tulisannya nanti, tapi sama-sama di sini penjumlahan. X ditambah 7 dikali X tambah 7. Nah, seperti itu penulisannya ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.